pertemuan plus hari ini itu online, dan 4 pertemuan dimulai pada pertemuan ke-11 itu kita lakukan secara luring atau offline di kampus. Mungkin tempatnya nanti kita gunakan di ruang teater ya, ruang teater di HH berapa? 103 kalau tidak salah ya, kodenya. Double H 103, ruang teater di situ. Itu tawaran dari saya teman-teman. Ada yang merespon berkeberatan atau seperti apa terkait skenario pembelajaran kita? Silahkan. Setuju semua ya kalau 4 pertemuan terakhir kita lakukan secara offline ya, luring ya. Baik, kalau setuju saya akan menyampaikan satu tugas kelompok. Bentar, izin share materi saya. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi nanti kita mulai pada pertemuan ke 8, 9, 10, pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 teman-teman harus menyiapkan satu presentasi kelompok ya kan, yang nanti dipresentasikan pada saat perkuliahan luring dan offline di kampus ya kan. Yaitu sebuah presentasi tentang karya kebangsaan. Apa yang dimaksud presentasi karya kebangsaan? Yaitu sebuah karya wawasan kebangsaan di dalam persoalan bangsa saat ini. Jadi persoalan kita hari ini kan cukup kompleks, cukup banyak ya. Dari mulai degradasi moral, gitu. Budaya praktik birokrasi yang berbelit-belit gitu kan, korupsi, kenakalan remaja, lingkungan yang tidak kondusif dengan perkembangan anak gitu kan, kemudian kekerasan yang menimpa di lingkungan pendidikan, banyak sekali persoalan-persoalan yang kompleks di dalam bangsa ini. Yang dimaksud persoalan di sini tidak hanya persoalan yang terekspos media atau persoalan-persoalan yang sifatnya skala nasional, tidak, tetapi persoalan-persoalan yang memang terjadi di dalam setiap dimensi kehidupan kita, di lingkungan permainan, di lingkungan kampus, di lingkungan belajar, di masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi keseharian oleh warga negara yaitu sebenarnya masalah kebangsaan ya kan. Kenaikan harga minyak goreng misalnya itu sangat dirasakan baik dalam meskipun dalam lingkup kecil rumah tangga misalnya, atau persoalan kenakalan remaja gitu kan, itu juga dirasakan di dalam lingkup permainan kita. Kemudian soal toleransi beragama, bagaimana praktek beragama di lingkungan kita masing-masing itu juga menjadi persoalan kebangsaan kita. Bahkan kasus-kasus korupsi bisa kita temukan dalam lingkup terkecil kita, misalnya di tingkat kelurahan, di tingkat RT, RW dan segala macam praktek-praktek yang notabene
menggambarkan karakter individu yang tidak jujur, tidak amanah, dan seterusnya. Nah, persoalan-persoalan itu saking banyaknya kita perlu mengidentifikasi, ya kan, untuk mempertajam kepekaan kita terhadap isu-isu perasaan. Nah, eh, karya ini nanti bisa dalam bentuk beberapa kegiatan. Saya contohkan ada 4 kegiatan ya. Yang pertama riset sederhana, penelitian sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa misalnya terkait tentang eh, kesadaran hidup sehat dan bersih di lingkungan kampus gitu kan. Karena hidup sehat dan bersih itu juga bagian dari mendisiplinkan warga negara terhadap lingkungan, terhadap kepekaan terhadap pencemaran isu-isu ekologi gitu kan. Nah, itu juga bisa diangkat dalam sebuah karya. Nah, riset itu misalnya membagikan kuesioner kepada mahasiswa PENS untuk mengetahui seberapa besar kesadaran mahasiswa PEN terhadap hidup sehat dan bersih, ya kan, di lingkungan kampusnya. Nah, itu bisa dilakukan model-model riset semacam itu. Atau teman-teman melakukan riset karena PENS ini basisnya teknologi, ya kan? Bagaimana teman-teman di PEN ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau menghindari terjadinya ketergantungan terhadap teknologi misalnya. Karena tidak memungkiri beberapa kasus yang terjadi di generasi kita hari ini adalah gejala kecanduan teknologi gitu kan. Kalau sudah main game, main gadget, dia akan lupa segalanya. Bahkan untuk kuliah dia sudah tidak lagi berminat untuk melakukan proses studi misalnya. Nah, riset-riset kecil semacam itu bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menggambarkan, mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Atau model kegiatan pengabdian masyarakat, gitu kan. Jadi teman-teman merancang sebuah aktivitas kegiatan sosial yang intinya adalah mengembangkan atau mensosialisasikan, memperteguh nilai-nilai wawasan kebangsaan. Misalnya melakukan sosialisasi bela negara di sekolah tingkat dasar misalnya, atau memperkenalkan lagu-lagu nasional di anak usia dini, di TK, di PAUD itu kan. Yang sekarang mungkin usia dini, usia sekolah dasar itu sudah jarang mendengarkan. Nah, kegiatan semacam itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Atau kegiatan sosial lainnya, misalnya menumbuhkan solidaritas dengan cara melakukan bakti sosial untuk membantu, misalnya warga negara yang tertimpa musibah, ada bencana atau ada hal-hal yang sifatnya. Baik, saya lagi ya, karena terputus. Oke. Jadi ada 4 kegiatan itu yang
saya tawarkan kegiatan kreatif lainnya ya mungkin teman-teman punya ide kreatif di dalam misalnya robot versi Gatot Kaca ya tidak apa-apa gitu kan. Sudah dengar suara saya teman-teman? Halo, dengar suara saya? Baik, saya ulangi lah ya. Terdengar, Pak. Iya. Nah, empat model yang saya usulkan ini tentunya tidak kaku ya, sifatnya terbuka saja untuk kita diskusikan. Intinya adalah teman-teman harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita pelajari di dalam sebuah karya. Jadi kita didorong untuk melakukan kontribusi sekecil apapun, meskipun kontribusi yang kita lakukan itu belum tentu bisa betul-betul menuntaskan persoalan kebangsaan. Setidaknya kita punya kontribusi di sana. Nah, segala model bentuk produk atau karya kebangsaan itu nanti harus bisa diunggah, diakses oleh publik dengan cara karya-karya itu nanti kita unggah ke media sosial, baik itu Facebook, IG maupun YouTube. Contoh misalnya, bagaimana mempublis hasil riset? Ya hasil risetnya kita publis misalnya hasil jejak pendapatnya ya nanti kita konversi dalam bentuk grafik, tabel, video animasi atau video tentang rilis hasil riset itu kan yang kemudian itu bisa kita unggah, kita upload di dalam media sosial. Kemudian kegiatan oleh publik karena kita misi kita itu kan mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Maka karya kita itu menjadi instrumen untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat, terutama di generasi muda. Maka instrumen yang kita gunakan adalah media sosial. Jadi teman-teman nanti kalau sudah membuat produknya jadi, itu bisa dinikmati oleh yang lainnya. Nah, untuk menyiapkan itu maka masing-masing kelompok harapannya punya perencanaan atau punya gambaran setidaknya mau melakukan apa, alasannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, dan bagaimana dia merealisasikan rencana itu. Nah, itu diwujudkan di dalam bentuk penugasan kelompok berupa presentasi karya kebangsaan.
Jadi nanti teman-teman silakan masing-masing kelompok mendiskusikan sebuah karya kebangsaan dengan mengacu apa yang sudah saya sampaikan di kelas ini. Setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus dijawab di dalam presentasi karya kebangsaan itu sebagai sebuah proposal ya, planning ya. Yang pertama, pilih tema. Jadi teman-teman silahkan memilih tema. Jangan terpaku pada tema-tema yang kompleks dan rumit, ya kan? Banyak sekali tema persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, lingkungan terdekat kita, lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan tempat tinggal, kampus, ya kan? Surabaya, itu kan? Banyak sekali persoalan yang bisa kita kaitkan dengan persoalan wawasan kebangsaan. Contoh misalnya, pernah tidak kita menggambarkan kehidupan kota Surabaya ini yang sebagaimana kehidupan yang toleran, ya kan? Ketika kita pergi ke kawasan Jembatan Merah, ya kan, ke Perak sana, di sana ada sebuah kompleks perkampungan toh, di Ampel itu simbol Islam, tapi sebelahnya juga ada etnis Arab, ada etnis Madura, ada etnis India yang bisa hidup secara rukun dan damai di kawasan itu. Itu kan menggambarkan dimensi toleransi dan kerukunan di dalam etnisitas kita. Pernah tidak kita datang ke Masjid Cengho sebagai ekspresi atau gambaran akulturasi budaya antara budaya-budaya Tionghoa, budaya Tionghoa dengan budaya Islam yang ada, sehingga melahirkan satu simbol budaya berupa masjid, di mana masjid itu tergambar ada dimensi Tionghoanya, ada dimensi keislamannya. Atau masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita cari, persoalan-persoalan kebangsaan, tema-tema kebangsaan di lingkungan sekitar kita. Maksud saya apa? Maksud saya supaya kita tidak terlalu berpikir Jakarta sentris, kita tidak terlalu berpikir persoalan-persoalan yang lingkupnya terlalu luas, gitu kan. Nah, sebenarnya justru hari ini dengan karya ini kita melatih kepekaan kita, ya kan. Kalau di depan kita aja ada masalah, tetapi kita tidak peka, justru kita mengambil persoalan-persoalan di tempat lain, itu perlu, saya kira kita perlu mengasah kepekaan di situ kan. Misalnya lingkungan kampus itu kan, coba disimak saja bagaimana praktek-praktek implementasi kebangsaan di lingkungan kampus misalnya. Hafal enggak mahasiswa PEN itu dengan misalnya bunyi Pancasila itu? Jangan-jangan ada beberapa mahasiswa PEN yang tidak hafal. Jangan-jangan dari 10 mahasiswa yang ditanya, hanya 4 orang yang bisa menghafal itu, dan 6 orang lainnya tidak bisa menghafal. Itu kan satu problem, satu tema yang menarik juga untuk kita ulas. Atau jangan-jangan misalnya bagian dari mahasiswa, teman-teman kita itu tidak mengenal lagu-lagu nasional misalnya. Atau teman-teman juga bisa mengambil pentas seni misalnya untuk mengembangkan seni-seni daerah, gitu kan. Silahkan, itu bisa dilakukan. Jadi pilih temanya. Saran saya cari tema-tema yang dekat, yang memang berada pada lingkar keseharian kita, sehingga kita lebih mudah untuk memformulasikannya. Kemudian alasan, uraikan alasan Anda memilih tema itu dan kaitkan dengan materi-materi pendidikan kewarganegaraan. Dari mana Anda memperoleh materi-materi pendidikan kewarganegaraan? Dari buku baku, buku pedoman wajib pendidikan kewarganegaraan yang sudah saya bagi, atau dari penjelasan saya yang nanti saya uraikan pada pertemuan ke-9 dan ke-10 nantinya. Ya kan? Karena kan 2 pertemuan ke depan kan kita masih online ya. Saya masih menjelaskan materi-materi tentang
pendidikan kewarganegaraan. Nah, cari alasannya dan kaitkan dengan materi-materi pendidikan kewarganegaraan. Kenapa Anda mengambil tema nafsa? Apa kaitannya nafsa dengan persoalan kebangsaan kita? Apa kaitannya dengan apa kaitannya persoalan misalnya ketidakpatuhan lalu lintas dengan materi-materi pendidikan kewarganegaraan atau dan sebagainya. Kemudian setelah menentukan alasan, tentukan bentuk karyanya. Kira-kira kalau tema itu berkaitan dengan materi pendidikan kebangsaan, kira-kira karya apa yang mau saya buat gitu kan, terkait tema itu. Apakah berupa riset, berupa kegiatan pengabdian, berupa video, atau kegiatan kreatif lainnya. Kemudian juga uraikan secara singkat bagaimana Anda mewujudkan ide karya kebangsaan itu. Nah, karena ini sifatnya perencanaan, pertama jangan takut salah, kedua justru pada berikan masukan dan arahan bagi masing-masing kelompok untuk menyempurnakan ide dan gagasannya terkait karya kebangsaan yang dimaksud. Nah, tugas kelompok ini nanti disusun dalam bentuk PPT, nanti dikumpulkan di Etol pada Rabu 20 April pukul 18.00. Jadi meskipun teman-teman presentasinya nanti di pertemuan ke-11, tapi harapannya nanti minggu depan teman-teman sudah punya sedikit gambaran tentang presentasi kelompok karya kebangsaan. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada hal yang belum jelas atau terkait perkuliahan offline yang saya sampaikan juga boleh mendapatkan kalau memang dibutuhkan. Silakan teman-teman sekalian. Ada yang ditanyakan, disampaikan. Untuk teman-teman SDA sudah presensi semua ya. Mau saya close, mau saya ganti ke teman-teman RIA. Ira. Saya mau tanya, Ya kan? Yang karya yang berupa video itu bagaimana ya, Pak? Karya berupa video itu, misalnya teman-teman membuat sebuah video tentang keragaman budaya bangsa. Jadi mengkompilasi berbagai video yang ada yang menggambarkan kekayaan budaya kita. Atau teman-teman, soalnya kan sekarang kan trennya ini ya, atau video podcast. Nah, video podcast kan juga bisa. Jadi ini kan sekarang untuk mengurai hal yang ada. Sebenarnya yang saya maksud video itu, video itu bukan ambil cuplik video, memang itu kita dari teman-teman untuk terkait dengan itu Pak, suara Bapak kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas, oke. Ya. Baik, teman-teman IRA sudah bisa presensi ya, presensinya sudah saya buka. Baik, terkait video teman-teman, jadi saya sebenarnya membuat video ini kan tren hari ini kan memang ke arah sana ya. Jadi banyak sekali channel-channel YouTube yang menggambarkan dan bisa kita manfaatkan berkaitan dengan menggaungkan, mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Nah, teman-teman bisa membuat video yang sama, misalnya video podcast membahas soal
membahas soal satu topik tertentu terkait isu kebangsaan, korupsi misalnya. Ya bikin podcast, dan podcast itu, video podcast itu yang menjadi karya Anda. Atau teman-teman juga bisa membuat video, menceritakan, mendeskripsikan proses lahirnya Pancasila misalnya, dengan data-data yang mungkin banyak pihak belum ketahui misalnya. Jadi itu kan upaya kita. Karena di dalam proses pembuatan video tidak hanya membuat video, teman-teman kan juga perlu mengumpulkan data, ya kan? Melakukan editing, menulis narasinya seperti apa, skenario videonya seperti apa, dan itu bisa dilakukan secara kelompok, tidak individual. Nah, atau video yang lain, misalnya teman-teman tertarik mendokumentasikan berupa video tentang keunikan dan keragaman budaya Indonesia. Ya tidak apa-apa, video itu yang menjadi karya dari kelompok tersebut. Waalaikumsalam. Nah, itu yang dimaksud dengan video, saya kira seperti itu. Sudah ada gambaran, bayangan enggak tentang video itu? Sudah bisa terima penjelasan yang saya sampaikan? Jadi nantinya kalau video itu mengulas gitu ya Pak ya? Terus menguraikan Ya, boleh. videonya. Bahkan video dalam bentuk drama yang diperankan oleh masing-masing anggota kelompok juga tidak masalah gitu kan. Nanti coba saya carikan contoh-contoh video ya, ragam dan jenis video yang bisa teman-teman buat di dalam sebuah karya kebangsaan. Ada satu ada satu kelompok di mungkin semester yang kemarin ya, jadi membuat drama. Drama itu terkait dia mengangkat tema korupsi. Kemudian kelompok itu mengidentifikasi akar dari persoalan korupsi itu ketika kita tidak memiliki budaya jujur. Nah, budaya jujur itulah yang diangkat dalam sebuah drama. Di mana di situ ada peran, ada anggota kelompok yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai yang lainnya, dan di situ dipraktekkan bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap jujur di dalam lingkungan, kalau dalam konteks itu lingkungan pendidikan ya. Jadi meskipun ada barang temannya di atas meja belajar sekolahan, dia tidak mengambil karena dia punya mental kejujuran. Nah, bisa juga semacam seperti itu. Ada juga video yang kemarin itu mementaskan kesenian, tetapi peraga dan penarinya adalah anggota kelompok itu. Nah, teman-teman bisa semacam itu. Jadi artinya kita bisa melakukan ide-ide kreatif macam apapun dalam konteks video itu. Kita bisa melakukan ide-ide kreatif di dalam konteks membuat sebuah riset sederhana. Kita bisa melakukan ide-ide kreatif di dalam kegiatan sosial itu misalnya. Namun semua kegiatan yang kita lakukan nanti orientasinya harus bisa diunggah, diupload di media sosial. Supaya apa? Supaya aktivitas yang kita lakukan, ide yang kita tawarkan itu menginspirasi bagi yang lainnya tentang wawasan kebangsaan. Begitu penjelasannya, Enrico. Baik, mungkin ada yang lain yang ditanyakan tentang penugasan hari ini? Permisi Pak. Iya, silakan. Terkait kuliah offline itu apa diharuskan semuanya hadir? Diharuskan offline semua apa bagaimana?
Iya, kalau kuliah offline saya kira hadir semua ya. Jadi kan gini nanti teman-teman kan buat PowerPoint tentang karya itu dikumpulkan. Nah, nanti presentasinya itu pada saat offline. Nah, tentunya tidak nanti akan saya acak. Setahu saya di kelas kita kan ada sekitar 10 kelompok ya. Ada 10 kelompok, nanti kita undi siapa yang presentasi terlebih dahulu, kemudian kelompok lain menanggapi atau memberikan saran terhadap ide presentasinya itu. Dan itu kita lakukan seterusnya, eh, kita mulai pada pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-14. Saya kira kita harus juga memulai melakukan adaptasi transisi dari perkuliahan online menuju perkuliahan offline. Praktis nanti setelah semester depan semuanya sudah offline semua, tidak ada yang online perkuliahan itu. Jadi kita mulai lebih dahulu di pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-14 untuk offline. Begitu kiranya. Jika ada yang keberatan bagaimana? Yang rumahnya. Oh, jika ada yang keberatan disampaikan saja keberatannya gitu kan. Nanti saya sampaikan ke akademik gitu kan. Begitu saya kira. Baik Pak, karena sekarang ini untuk yang praktikum saja yang offline, untuk yang teori itu online. Dan ya, bagian yang bisa offline, banyak yang belum bisa banyak yang belum bisa offline. Ya, saya pahami kondisi itu, Tetapi pertanyaannya, sampai kapan kondisi itu kita maklumi itu kan? Apakah kita akan maklum dengan berbagai alasan, berbagai persoalan, sehingga kita enggan untuk datang ke kampus secara offline gitu kan? Saya kira itu. Terus yang kedua, karena nanti yang offline itu adalah modelnya presentasi, saya kira itu sudah masuk kategori tidak lagi teori tetapi sudah praktek kan itu kan. Makanya nanti offline-nya kita lebih ke presentasi, lebih ke penyampaian project gitu kan, progress project dan hasil karya itu sendiri. Begitu. Jadi kalau yang keberatan silakan mengajukan surat keberatan, nanti saya sampaikan ke pihak akademik. Nanti selanjutnya pihak akademik yang akan menindaklanjuti keberatan itu. Saya kira itu sih yang bisa saya jelaskan, Mas Amar Chandra. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain teman-teman sekalian? Izin bertanya Pak. Yang untuk kelompok itu 10 kelompok itu Pak, yang masing-masing kelompok itu isinya 5 anggota. Iya, saya kira nanti coba di-upload lagi ya oleh koordinator kelas tentang kelompok itu. Jadi di awal perkuliahan kita, seingat saya kan sudah pernah membentuk kelompok dengan tema masing-masing gitu kan. Nah, yang saya maksud ya kelompok itu sebenarnya. Jadi kelompok yang sudah pernah kita buat. Koordinator kelas siapa ya di sini ya? Ada koordinator kelas? Untuk saya dari kelas TRI Pak. Oh iya. Nah, ya yang dimaksud itu Zaki. Kalau tidak salah satu kelompok 5 anggota, betul. Karena jumlah kita kan 50 ya satu kelas. Itu. Baik Pak. Oke. Baik, ada yang lain teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Nanti saya akan menyampaikan secara teoritik materi wawasan kebangsaan. Saya mampatkanlah materi wawasan kebangsaan di dalam 2 pertemuan itu. Kemudian pada pertemuan ke-11 itu kita lanjut prakteknya berupa pembuatan karya kebangsaan. Kita mulai dengan presentasi ide dan gagasan tentang karya kebangsaan.
jangan lupa tugas kelompok untuk membuat PPT itu kita kumpulkan minggu depan, meskipun nanti kita presentasikan pada pertemuan ke-11 nanti. Baik teman-teman, silahkan presensi untuk kelas RIA 1 RA ya, 1 IRA, dan nanti apabila ada teman-teman yang belum presensi di kelas SDA, silahkan menyampaikan, nanti akan saya buka kembali di sebelum saya close kelas Zoom-nya. Demikian teman-teman sekalian, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman tugas kelompok saya share di chat ya. Silakan diunggah di chat room. Ya, Pak. Baik. Untuk teman-teman SDA, ada yang belum presensi? Silahkan yang belum presensi resen supaya saya bisa buka presensinya.